Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensi umum, soal silogisme part 9 atau bahagian 9. Nah, kita mulai itu silogisme nomor 1. Tidak semua taman di kota hijau memiliki lampu penerangan. Beberapa area strategis dibuat sebagai taman di kota hijau. Simpulan tepat untuk pernyataan di atas adalah: A. Semua taman berada di daerah strategis kota hijau. B. Beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. C. Semua area strategis kota hijau memiliki lampu penerangan. D. Semua area strategis kota hijau dibuat sebagai taman. Dan E. Tidak ada taman yang berada di area strategis kota hijau memiliki lampu penerangan. Ini merupakan soal SKD untuk CPNS tahun 2021, jadi sudah pernah termuat dalam soal untuk ujian CPNS ya. Kita lihat jawabannya. Kita misal bahwa P itu adalah taman di kota hijau. Kemudian Q lampu penerangan, R adalah area strategis. Kita lihat tipe 6 dari materi silogisme ya. Sebagian dari R maka P, sebagian dari P maka Q. Jadi P dengan P yang di sini ya. Berarti sebagian dari R maka Q kesimpulannya. Dari sini kita lihat bahwa sebagian dari R-nya itu sebagian dari area strategis, atau sebagian itu sebenarnya bisa diartikan sebagian itu beberapa ada ya. Berarti beberapa atau sebagian dari R maka Q, atau bisa dikatakan beberapa dari R maka Q. Berarti beberapa area strategis maka memiliki lampu penerangan. R maka Q di sini itu bisa diartikan bahwa beberapa, ini kan tadi sebagian ya, beberapa area strategis memiliki lampu penerangan. Namun di sini kita lihat beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Semua area strategis tidak ada semua ya. Jadi cuma satu kata beberapa. Nah, dari sini kan berbeda ya. Nah, dari sini jika ada satu kesatuan dikatakan beberapa siswa di situ perempuan. Berarti itu senilai dengan beberapa siswa bukan perempuan. Nah, berarti kalau di sini beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Karena tidak semua memiliki lampu penerangan, berarti ada yang tidak memiliki penerangan, atau ada beberapa area yang tidak memiliki area strategis yang tidak memiliki lampu penerangan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah bagian B ya. Nah, kata yang sama pernyataan di atas tidak boleh termuat dalam kesimpulannya. Yang dimaksud adalah kampung di kota hijau ya. Jadi kota hijau harus hilang, maka yang tidak ada kota hijaunya cuma bagian B. Jadi jawaban yang benar itu bagian B. Jadi bisa juga kita pakai bahwa kalau model soalnya seperti ini dan pemilihan multiple choice-nya seperti ini, biasanya yang tidak memiliki kata yang sama itu dari semua pilihan itu yang benar. Nah, jadi kata yang sama pada pernyataan di atas tidak boleh termuat dalam kesimpulan. Nah, karena kesimpulannya di sini tidak ada kota hijau, maka yang ada di sini cuma bagian B ya. Nah, beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Nah, sedangkan ini memakai cara tipe 6 dari materi silogisme. Jadi kalau memakai tipe 6 ini jelas beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Itu senada saja dengan beberapa area strategis tidak memiliki, yang satu memiliki lampu penerangan, satu tidak memiliki, karena tidak semua, berarti sebagian memiliki, sebagian tidak, itu nilainya sama ya. Nah, bisa juga kita pinjam ini kata yang sama pada pernyataan tidak boleh termuat dalam kesimpulan ya. Karena di sini mengatakan kota hijau, kemudian di sini kota hijau juga. Jadi kota hijaunya di sini R maka P ya, buat kota hijau, kemudian tidak semua kota hijau. Berarti ini sudah kita bisa coret. Jadi tinggal yang ada adalah beberapa area strategis yang memiliki lampu penerangan. Itu. Jadi kita bisa buat jawabannya itu kata yang sama pada pernyataan di atas tidak boleh termuat dalam kesimpulan. Jadi itu triknya ya. Jadi kalau misalnya ada model seperti ini, semua ada kata hijau, berarti dia biasanya ya jawaban yang tidak memiliki kata yang sama itu, kata yang sama dengan lainnya itu, berarti itulah jawabannya.
Nah, contohnya ini. Beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Jadi karena di situ dikatakan ER maka PP, ER maka PP maka Q, berarti P-nya sudah hilang, sehingga tinggal R maka Q-nya yang ada. Ya, itu begitu kuncinya ya. Atau bisa dikatakan tidak langsung bahwa kata yang sama itu kita hilangkan ya. Ini tidak boleh ada di kesimpulan karena dia adalah perantara ya. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 2. Jika orang mampu membayar listrik tepat waktu, maka Anda akan mendapat reward dari PLN. Orang yang menepati janji pasti memiliki pribadi yang jujur. Jika memiliki pribadi yang jujur, maka tentu selalu membayar listrik tepat waktu. Hari ini Anda mendapatkan reward dari PLN. Nah, pilihannya adalah A, membayar listrik tepat waktu. Anda membayar listrik tepat waktu. B, Anda menepati janji. C, Anda membayar pribadi yang jujur. D, Anda adalah orang yang jujur dan menepati janji. E, tidak dapat disimpulkan. Nah, kita misalkan ya, P-nya itu Anda mampu membayar listrik tepat waktu. Kemudian Q-nya adalah mendapat reward dari PLN. Kemudian R-nya adalah menepati janji. Kemudian selanjutnya adalah S, memiliki pribadi yang jujur. Jadi PQRS. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa hasil yang kita akan dapatkan belum tentu PQRS. Bisa saja QR maka R maka S ya. Bisa saja seperti itu karena kita lihat dulu penempatan pernyataan-pernyataannya ya. Nah, contohnya misalnya ini pertama, jika mampu membayar listrik waktu maka akan mendapat reward dari PLN. Ini merupakan silogisme. Tapi kita lihat bentuknya ya. Anda mampu membayar listrik PLN, ini reward dari PLN. Orang menepati janji memiliki pribadi yang jujur. Jika memiliki pribadi yang jujur maka Anda selalu tepat membayar listrik. Berarti jika memiliki pribadi yang jujur, jika Anda menepati janji, maka pasti pribadi yang jujur. Nah, berarti jika R, maka S menepati janji. Kita lihat ya, orang menepati janji membayar pribadi yang jujur, berarti R, maka S. Nah, kemudian di sini melewati pribadi jujur, maka mau membayar listrik tepat waktu, berarti jika S, berarti lari ke P ya. Ya, yang penting intinya di sini tidak harus PQRS ya. Yang jelas pernyataan yang kita ambil, kita tinggal susun. Yang mana punya R maka S, S-nya maka P. Nah, kemudian di sini P-nya maka Q. Nah, berarti kalau model seperti ini ada 3 pernyataan ini, kalau kita simpulkan itu berarti R maka Q ya. Hasilnya adalah R maka Q. Ya, berarti R maka Q. Artinya apa? Jika menepati janji maka akan mendapat reward dari PLN. Nah, di sini dikatakan hari ini Anda mendapat reward dari PLN. Berarti kalau kita susun R maka Q, kalau dia R, maka hasilnya adalah pasti Q. Nah, di sini berbeda ya. Di sini model seperti ini R maka Q, kemudian R, kemudian hasilnya adalah kesimpulan Q, itu merupakan sebuah modus ponens. Jadi modus ponens jika R maka Q, kemudian R, jadi pernyataannya R, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi di sini model ponens. Sedangkan di sini ditanyakan Anda mendapatkan reward dari PLN. Anda mendapatkan, artinya R-nya ini harus Q. Nah, kalau itu tidak bisa tidak bisa ditentukan karena banyak faktor sehingga dia mampu memdapat reward dari PLN, bukan karena dia cuma membayar listrik tepat waktu, bisa saja hal yang lain. Nah, berarti di sini kita tidak bisa menyimpulkannya. Maka jawaban yang benar itu adalah bahagian E, tidak dapat disimpulkan. Kemudian nomor yang ketiga, seseorang yang belajar keras pasti nilainya baik. Wah, itu kita bisa terima ya. Kalau belajar keras pasti nilainya baik, insya Allah. Terus dia akan lanjut kuliah jika nilainya baik. Maka terus dia akan lanjut kuliah jika nilainya baik. Ternyata Rusdi tidak lanjut kuliah. Simpulannya adalah A, Rusdi nilainya tidak baik. B, Rusdi belajar keras tapi nilainya tidak baik. C, Rusdi tidak belajar keras. D, Rusdi nilainya tidak baik dan tidak belajar keras. Dan E, tidak dapat disimpulkan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, ini juga merupakan soal latihan saya, soal prediksi untuk tahun CPNS tahun 2024. Nah, kita jawab. Kita misalkan lain seperti tadi ya. Jadi P-nya itu adalah ya seseorang yang belajar keras. Kemudian Q-nya adalah nilai yang baik. Jika seseorang belajar keras, maka pasti nilai yang baik. Jadi ini kalimat seseorang belajar keras pasti nilai yang baik bisa kita
bentuk dalam bentuk implikasi ya. Jika seseorang belajar keras, maka pasti nilainya baik, begitu ya. Kemudian bagian R-nya itu adalah lanjut kuliah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ini merupakan silogisme. Nah, dari susunan di sini berarti yang mulai duluan itu adalah P maka Q. Jika dia belajar ini kan ya, belajar keras maka nilainya baik. Nah, kemudian kita lihat lagi Q maka R. Nah, Q maka R itu kalau dia nilainya baik, jika dia nilainya baik maka dia akan lanjut R. Nah, lanjut kuliah. Rusdi akan lanjut kuliah jika nilainya baik. Berarti kata jika di sini, jika nilai baik, akibatnya Rusdi akan lanjut kuliah. Nah, begitu. Q maka R. Selanjutnya P dan Q-nya ini kita bisa hilangkan karena dia dalam proses. Berarti kesimpulannya P maka R ya. Jadi P maka R. Jadi kalau P-nya itu tadi apa? Jika harus belajar keras, maka R dia lanjut kuliah. Nah, di sini kita lihat ternyata Rusdi tidak lanjut kuliah. Nah, jadi ini merupakan sebuah modus lagi. Jadi P maka R, kemudian tidak R, ya, tidak lanjut kuliah. Tidak lanjut kuliah. Berarti kesimpulannya dia tidak P. Kesimpulannya dia tidak P. Atau bisa dikatakan dia tidak belajar keras. Nah, ini model seperti ini merupakan sebuah modus, ada modus tollens. Jadi P maka R, tidak R, maka tidak P. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian C. Rusdi tidak belajar keras. Nah, tidak P. Ya, bukan Rusdi di sini seseorang, tapi Rusdi itu termasuk dalam seseorang. Ya, termasuk dalam seseorang. Jadi tidak P berarti seseorang tidak bekerja, tidak belajar keras. Berarti kalau senada dengan Rusdi tidak belajar keras. Maka jawaban yang benar tadi adalah C. Rusdi tidak belajar keras. Kemudian nomor yang keempat. Kekuatan otot saya bisa besar jika berlatih beban dengan serius. Jika otot saya besar, maka dapat tampil di kejuaraan binaraga. Saya tidak dapat diikut di kejuaraan binaraga. Kesimpulannya adalah A. Otot saya tidak bisa besar. B. Otot saya besar. C. Saya tidak berlatih beban dengan serius. D. Saya berlatih serius. E. Saya berlatih ala kadarnya saja. Nah, jadi kita lihat soal prediksi juga. Nah, kita misalkan bahwa otot bisa besar, ini kekuatan ototnya besar. Kemudian P berlatih dengan beban serius, kemudian R adalah tampil di kejuaraan binaraga ya. Nah, artinya kita bisa lihat silogismenya adalah Q maka P. Kita berlatih beban. Jika berlatih beban dengan serius, berarti berlatih beban dengan serius, maka kekuatan ototnya akan menjadi besar. Berarti Q ke P. Seperti tadi ya, tidak terharus P, Q, R ya. Jadi kita melihat saja pernyataan-pernyataan yang kita buat ya, bukan pernyataan pada soal, sorry ya, pernyataan pada soal. Q maka P yang ada kan, jika berlatih dengan serius maka kekuatan ototnya bisa besar. Jadi jika Q maka P, selanjutnya P jika ototnya besar maka dapat tampil di kejuaraan binaraga. Dia tidak dapat ikut di kejuaraan binaraga. Berarti simpulannya, berarti di sini ini hasil kesimpulan pertama ya. Berarti di sini kesimpulan pertamanya maka Q maka R. Berarti Q-nya itu dia berlatih beban serius, maka dia bisa tampil di kejuaraan binaraga. Nah, tapi karena di situ kesimpulannya dia tidak tampil di kejuaraan binaraga, berarti di sini Q maka R-nya itu tertolak menjadi tidak R. Nah, ini juga merupakan sebuah modus, yaitu modus tollens ya. Kesimpulannya itu tidak Q ya. Kesimpulannya adalah tidak Q. Artinya tidak Q itu berarti tidak berlatih beban dengan serius. Sehingga jawaban yang cocok adalah tidak Q, saya tidak berlatih beban dengan serius. Berarti jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C, saya tidak berlatih beban dengan serius. Jadi model penyelesaiannya sama dengan soal sebelumnya, cuma model soalnya berbeda ya. Redaksi soalnya berbeda maksudnya. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian kita ke nomor yang ke-5. Ternyata nomor ke-5 adalah soal latihan. Ya, kita baca. Jika Burhan terlambat ke sekolah, maka dia pasti tidak bisa masuk ke kelas. Jika Burhan tidak bisa masuk ke kelas, dia akan nongkrong di warung dekat sekolah. Nah, jika Burhan nongkrong di warung dekat sekolah, maka uang sekolahnya habis untuk jajan.
Ternyata uang sekolah Burhan tidak habis untuk jajan. Simpulannya adalah A. Burhan nongkrong di warung dekat sekolah. B. Burhan tidak terlambat. C. Burhan terlambat namun bisa masuk kelas. D. Burhan tidak bisa masuk kelas. Dan E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, jawabannya adalah ada pada part 10 mendatang. Jadi silakan dulu jawab. Kemudian kita bandingkan jawaban untuk video silogisme part 10 mendatang. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajar di saat orang lain tidur, bekerja sementara yang lain bermalas-malasan, bersiap-siap di saat orang lain bermain, dan bermimpi sementara lainnya sedang berharap. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.